Bang, gimana nih Bang, boleh sedikit nggak Bang update nih perihal kasus yang di Surabaya nih? Seperti apa sih Bang penanganannya? Ya, kasus Surabaya ini berawal memang dari media sosial ya, yang viral dan tanggal 12 itu saya dihubungi Bang John untuk diminta untuk menangani kasus ini, untuk membantu ya orang tua korban ya. Dan akhirnya kita ketemu malam hari di kafenya Bang John, dan besok harinya saya langsung berangkat ke Surabaya ya, sendiri. Dan sampai sana pun kita mencoba bertemu dengan apa namanya, dengan keluarga korban, dengan orang tua korban ya, dan langsung ketemu ya di sebuah mall, dan kita berdialog, dan intinya mereka merasa apa namanya, merasa perlu mendapatkan keadilan. Karena bagaimanapun posisi keluarga itu, keluarga korban itu merasa dalam ancaman ya. Karena saudara I ini yang konon oknum pengusaha dan cukup terkenal di sana ini memang sangat berpengaruh ya. Seperti yang saksikan di media sosial bahwa oknum pengusaha ini juga memiliki beberapa bisnis ya, salah satunya ada bisnis klub malam di Surabaya, dan itu cukup terkenal ya. Nah disitulah akhirnya mereka meminta kita untuk membantu ya, mencari keadilan ya, agar dia mendapatkan keadilannya. Nah setelah itu besoknya saya berkunjung ke sekolahan Gloria 2 ya. Kebetulan sekolah itu juga tidak jauh dari tempat tinggal korban ini ya. Dan di sana saya mencoba bertemu dengan kepala sekolah. Sebenarnya sudah komunikasi gitu, tapi ternyata saat itu juga ada penyidik yang hadir ya, banyak ternyata yang hadir di sana. Jadi saya tidak sempat berbicara banyak dengan kepala sekolah, namun saya diarahkan untuk bertemu dengan kuasa hukum dari yayasan sekolah tersebut, yang konon awalnya telah membuat laporan terkait kegaduhan atau pencemaran di lingkungan sekolah ya, dengan pasal 335 seperti itu. Nah, Oke, oke, Bang. Bang, kabarnya juga bisa dibilang Bang John nih kayak dapat jackpot juga. Artinya ketika si Ipan ini dilaporkan dan berhasil ditangkap, bahkan justru membongkar bisnis-bisnis ilegal dia di sana. Itu apakah itu benar, Bang? Ya, itu memang seperti apa diberitakan di media ya, bahwa diduga oknum pengusaha ini yang berinisial ini juga tersandung bisnis judi online. Jadi beberapa rekening di PPATK itu sudah diblokir gitu loh. Dan ini masih dalam penanganan dalam penanganan pihak kepolisian. Artinya dari kasus yang ada pembulian terhadap seorang anak akhirnya melebar nih, Bang. Iya, itulah gitu loh, akibat kita tidak bijak dalam menangani sebuah masalah ya. Sebenarnya masalah ini masalah sepele ya, dan awalnya memang itu terjadi di grup WhatsApp-nya anak-anak sekolah gitu loh, yang membicarakan terkait anaknya si pelaku ini ya, kalau nggak salah berinisial E, dan memang ada bahasa kata-kata pudel ya. Nah entah siapa yang nge-share ke si E ini percakapan itu, sehingga E ini mengadu ke orang tuanya, dan orang tuanya buka, dia bawa beberapa orang ke sekolah gitu loh, membuat gaduh ya. Bahkan fakta yang sebenarnya, perintah sujud itu bukan hanya sekali yang viral itu gitu. Karena sebelumnya di dalam ruangan itu udah ada upaya damai, bahkan pihak sekolah memohon agar permintaan maaf itu cukup Ethan ini membuat video gitu loh, permintaan maaf yang diunggah di media sosial. Namun pihak pelaku ini apa namanya, tidak mau menerima itu dan menyuruh sujud di ruangan itu gitu. Sama, dia minta sujud di rendam gonggong, tapi ternyata berlanjut di luar juga, sehingga
terjadi keributan, bahkan orang tua Ethan ini gitu, ibunya sempat pingsan, shock dia gitu loh. Karena kelakuan ini. Betul, bahkan seperti kita saksikan di video, ayahnya Ethan sendiri mendapat perlakuan yang kasar dari si pelaku, bahkan orang lain yang berbaju merah yang sekarang dalam proses pencarian juga seperti Bang, itu. mungkin ancaman seperti apa sih Bang yang selain yang ada sekarang di medsos ya gitu, mungkin di luar dari situ ancaman berupa apa aja sih Bang, atau mungkin ada preman yang datang ke rumah atau seperti apa nih Bang? Begitu hadir di sekolah dengan begitu banyak orang, ya enggak, yang istilahnya di luar dugaan mereka, itu merupakan ancaman buat mereka. Jadi menimbulkan rasa takut gitu. Mereka beranggapan wah ini orang-orangnya oknum pengusaha ini atau preman atau apa kan, apalagi beliau kan udah didengar pengusaha yang berpengaruh dan banyak memiliki link ataupun kenalan orang-orang di apa istilahnya oknum aparat seperti itu gitu loh. Jadi itulah yang ditakuti gitu seperti itu. Bahkan sampai katanya sampai di sekolahnya sekarang memakai jasa Brimob untuk menjaga sekolah itu sendiri. Iya, karena sekolah sendiri merasa dalam ancaman, karena gila loh, sekolah masa bisa dimasuki dibuat rusuh gitu loh oleh orang-orang seperti itu. Kan harusnya bijak sebagai orang tua gitu, memberikan teguran atau ketemu langsung, mencari solusinya gitu, tidak dengan mendatangi dengan orang banyak memaki-maki seperti itu gitu. Walaupun setelah kejadian itu ada upaya damai ataupun permintaan maaf dari pelaku, namun itu dalam kondisi mereka yang memang kondisi terpaksa dan ketakutan, tapi mereka tetap minta proses itu dilanjutkan dan dilaporkan kan oleh pihak sekolah seperti itu. Hanya pada saat itu lapornya terkait pencemaran atau kegaduhan di lingkungan sekolah seperti itu. Namun pihak sekolah membuat laporan baru ya terkait Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 80 yang ancamannya 3 tahun 8 bulan kalau tidak salah. Dan setelah itu dilakukan maraton pemeriksaan termasuk di sekolah segala macam, dan sorenya dilakukan Langsung penangkapan. Bang, abang pada saat di Surabaya kemarin sempat ketemu dengan si Ethan. Kondisinya sekarang seperti apa? Apakah dia mengalami trauma atau shock berat atau gimana? Iya, Ethan itu kondisinya trauma. Saya sendiri tidak bisa ketemu ya karena memang dia harus istirahat di rumah, bahkan di sekolah pun dia di sekolah selama 3 hari ya, karena untuk pemulihan mental dan fisiknya gitu loh. Karena orang tua pun merasa takut nih kalau misalnya anak sampai keluar kemana-mana seperti itu ya. Jadi kemarin saya bertemu dengan kedua orang tuanya. Kalau dari penjelasan kedua orang tuanya, apakah si anaknya ini harus didampingi oleh psikolog atau gimana untuk menata mental dia lagi? Iya, mereka berencana emang arahnya ke sana gitu. Karena bagaimanapun rasa traumatik itu ada, jadi perlu adanya semacam rehabilitasi mental ya, seperti itu gitu. Dan itu selain itu juga pihak keluarga juga meminta pengamanan juga gitu. Dan itu coba kita lakukan berkoordinasi dengan pihak kepolisian gitu. Dia khawatir terjadi ancaman di rumahnya. Bang, ini responnya dari keluarga nih saat abang bersedia untuk mencoba untuk mendampingi ya dari sisi hukum ini. Mungkin respon dari keluarga seperti apa, atau mungkin ada permintaan dari keluarga dalam kasus ini, dalam pendampingan abang seperti apa Bang? Mereka sangat welcome, sangat menyambut baik. Bahkan kita dari bandara itu diundang makan siang ya di sebuah mall seperti itu gitu. Mungkin tahu juga saya belum makan. Jadi di sana mereka mengeluarkan unek-uneknya, saya ajak untuk berani bersuara ya, saya bangun mentalnya untuk kuat ya. Harapan mereka Bang John dan tim berharap kasus ini tetap dikawal ya, dan mereka kalau ada apa-apa pasti akan informasi ke kita juga ya. Dan dari sisi Bang John pun sudah berkomitmen akan mengawal kasus ini sampai selesai meskipun sudah ada permintaan maaf dari pihak pelaku. Oke Bang, dari Bang John sendiri apakah ada tiket untuk menyambangi atau mengunjungi si korban Secara langsung gitu, turun ke sana gitu?
Sejauh ini sih niatan sudah ada ya, tapi sejauh ini masih dikondisikan ya, karena Bang John saat ini masih banyak kesibukan ya seperti itu. Tapi komunikasi sih antara Bang John dengan pihak keluarga korban maupun sekolah itu berjalan dengan lancar. Ya. Oh, maksudnya telepon-teleponan mereka? Oh iya, betul gitu. Oh. Kemarin juga pas itu juga beliau secara langsung mengucapkan terima kasih ke Bang John dan tim, saya dan sebagainya. Dan kita juga ada 3 kemarin itu, kan ada Bang Maci Ahmad, Iya. saya dengan Bang John seperti itu. Nah, kalau dari perintah Bang John sendiri seperti apa sih ke Abang yang langsung menangani kasus di sana? Iya, pada saat penanganan awal pun kita sudah dibagi ya, Bang Maci Ahmad koordinasikan yang ada di Jakarta, ya saya diperintahkan untuk ke Surabaya, ya Bang John buat pengawal kasus itu, dan Bang John tetap akan membantu masalah ini, kasus ini sampai selesai, nanti akan seperti apa ya, seperti itu. Artinya memang Bang John benar-benar geram dengan kejadian ini, Bang? Oh iya, Bang John sangat-sangat geram karena ini menyangkut kemanusiaan, ya beliau sangat terpanggil hatinya ya, beliau apapun akan beliau lakukan gitu, karena bagaimanapun ini bukan hanya membuat takut dan rasa sakit terhadap korban dan keluarga, tapi juga membuat sakit hati masyarakat Indonesia. Oke, Bang, terakhir Bang, setelah Ivan ini apakah ada orang-orang lain yang akan Abang ikut masukkan dalam pengaduan ini atau tidak, Bang? Kita meminta ya pihak kepolisian, sekaligus kita juga mengapresiasi ya Pak Lutfi sebagai Kapolres Tabes Surabaya atas langkah cepatnya. Saya sangat apresiasi dan sangat berterima kasih dengan Pak Lutfi dan jajarannya. Dan saya di sini juga tetap meminta siapapun yang terlibat atau diduga terlibat dalam video itu, kita minta diproses seperti itu ya, karena ada beberapa pihak yang melakukan upaya kekerasan pada saat kejadian yang ada dalam video itu. Bang, ada kira-kira ada penambahan pasal baru nggak sih nantinya? Kemungkinan itu pasti ada ya. Untuk Abang sendiri mungkin ada rencana penambahan pasal kan, karena kan tadi disebutkan ada kekerasan dan segala macam ya. Ada nggak Bang kira-kira? Itu nanti proses itu nanti ada dalam pengembangan. Jadi pengembangan dari hasil penyelidikan nanti seperti apa, nanti pihak-pihak lain terseret ini akan disangkakan ke pasal berapa atau pasal 55 turut serta melakukan tindak pidana kejahatan dan atau pasal-pasal lain itu nanti berproses dalam sebuah pengembangan. Kalau dari Bang Jaya sendiri ada keinginan untuk melibatkan Komnas Anak sendiri nggak sih dalam hal ini? Oh, kita sudah berkomunikasi, makanya Bang Maci Ahmad sudah berkomunikasi dengan Komnas HAM, KPAI, dia sudah berkomunikasi di Jakarta, seperti itu ya. Jadi mereka merespon sangat baik dan mereka juga ya mungkin sudah melakukan langkah-langkah ya untuk meminta kepolisian agar bergerak cepat karena ini menyangkut masalah anak, gitu. Karena ini menyangkut kejahatan terhadap anak. Nah, Bang, banyak yang penasaran. Mau melakukan perjalanan ke Jakarta, ya salah satunya adalah menemui Bang John LBF ya untuk meminta maaf dan sebagaimana apa istilahnya yang telah dia lakukan. Intinya mereka masih melakukan upaya gitu loh agar meredam netizen juga terkait apa namanya buliannya terhadap si pelaku ini dan keluarga, namun belum sampai ke Jakarta ya, masih di Bandara Juanda. Polisi ternyata sudah melakukan penangkapan seperti itu. Berarti secara tidak langsung memang ditangkap ya Bang, bukan dalam arti dia menyerahkan diri. Iya, Bang? karena dia ditangkap, dia udah proses udah proses check in gitu, maksudnya di bandara itu mau ke Jakarta. Oke. Udah